adik-adik lewat ibadah minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum impanya kita mulai, pastikan dulu adik-adik sudah siapkan Alkitab dan kirim cerianya. Kalau udah, ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai, adik-adik kamu undang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars KPA. Adik-adik, sekarang disiapkan kidung cerianya. Kita buka dari kidung ceria 114. Anak-anak pujilah bait yang pertama sampai yang kelima. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar kau kehendaknya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Kita akan berdoa. Adik-adik sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata adik-adik, tundukkan kepala, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Ya Bapa, kiranya Engkau mau memberkati impak kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi. Dibuka lagi kidung cerianya dari kidung ceria 159, Semua Orang Yang Mau. Semua orang yang mau menerimanya, diberinya kuasa menjadi
siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 98 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca sesuai dengan pembacaan Mazmur ya. Kak Clara baca yang bercetak keluar dan adik-adik semua baca yang bercetak ke dalam. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Oke, kita siapkan lagi kidung cerianya karena kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kalau kita sudah ketemu natsnya, sudah ketemu, dibiarkan Alkitabnya terbuka, terus ditandain karena kita mau berdoa dulu. Ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, bersukacita Tuhan karena penyertaan Tuhan sungguh nyata atas hidup kami, sehingga hari ini kami bersyukur, bersukacita untuk memuji dan besarkan nama-Mu di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak hari ini. Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau mau sertai dan memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, juga mau menyertai dan memberkati kakak layan yang akan menyampaikannya, sehingga firman-Mu boleh dapat kami terima dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa syukur dan doa permohonan kami yang kami mau alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosa manusia yang hidup. Amin. Ya adik-adik, Kak Doli undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kita baca sama-sama ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku.
Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Silahkan duduk adik-adik. Nah adik-adik, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 ini mau menceritakan tentang pelayanan Rasul Paulus. Jadi adik-adik, Rasul Paulus itu sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu mau memberitakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dia mau memberitakan berita keselamatan itu kepada semua orang yang dia temuin. Siapapun yang dia temui, dia mau memberitakan tentang keselamatan itu. Bahkan dia juga mau memberitakannya kepada saudara-saudara sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dia juga memberitakan semuanya itu. Tapi adik-adik, ternyata tidak semua orang suka dengan berita keselamatan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Termasuk juga dengan bangsa Yahudi, tidak semuanya menerima berita keselamatan itu. Banyak yang menolak. Nah, sampai-sampai mereka tuh tidak suka dengan pekerjaan Rasul Paulus memberitakan tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu. Mereka tidak suka, sampai mereka tuh berpikir gimana caranya supaya Rasul Paulus itu tidak lagi memberitakan berita keselamatan. Akhirnya mereka memenjarakan atau memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara, supaya mereka itu maunya Rasul Paulus itu nggak bisa lagi ketemu orang untuk memberitakan tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, walaupun Rasul Paulus masuk dalam penjara, apakah Rasul Paulus menyerah? Apakah Rasul Paulus jadi menerima begitu saja? Tidak adik-adik, orang Yahudi itu salah semua. Justru
walaupun dalam penjara, Rasul Paulus itu punya semangat untuk memberitakan karya keselamatannya Tuhan Yesus. Jadi dia mau semua orang tuh tahu kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, pasti kita akan diselamatkan. Tapi gimana caranya ya kalau sudah masuk penjara terus mau memberitakan itu? Nah, Rasul Paulus melakukannya dengan banyak cara. Misalnya dia menulis surat kepada semua bangsa-bangsa untuk percaya tentang Tuhan Yesus, tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Terus atau dia juga menceritakan tentang keselamatan itu kepada semua orang yang berkunjung bertemu dengan Rasul Paulus. Dia ceritakan juga adik-adik. Nah, adik-adik, rintangan-rintangan Rasul Paulus itu banyak ya ternyata ya waktu dia mau memberitakan karya keselamatan itu. Dan tapi walaupun banyak rintangan, dia tetap melakukan tugasnya sebagai rasul untuk memberitakan keselamatan itu. Nah, kalau dulu itu tugasnya Rasul Paulus, terus sekarang jadi tugasnya siapa? Nah, adik-adik, itu semua sekarang ini untuk memberitakan keselamatan itu adalah menjadi tugasnya kita semua yang anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya, Kak? Apakah kita harus seperti Rasul Paulus khotbah di sana sini? Enggak. Apakah kita harus tulis surat ke sana sini, Kak? Enggak seperti itu. Tapi kita memberitakan keselamatan itu dengan cara kita itu mau mengasihi, kita itu mau membantu, kita itu mau menyayangi sesama kita dengan tidak memandang apa sukunya, apa agamanya, apa keadaannya, bagaimana keadaannya. Nah, kita harus berbuat baik kepada sesama kita, mengasihi sesama kita, membantu sesama kita, menyayangi sesama kita tanpa melihat suku atau memandang agamanya. Misalnya nih, kita punya teman nih, atau kita lihat orang di jalan butuh bantuan kita, tapi ternyata kita tahu, wah, tar dulu, dia tuh beda agamanya sama kita, dia bukan orang Kristen, tar dulu, jangan dibantu dulu. Wah, itu salah tuh adik-adik. Kita tetap harus membantu mereka, ya, mau di mana saja kita harus tetap membantu mereka walaupun agamanya berbeda atau berbeda sukunya. Misalnya kita dari suku Jawa, terus ada teman yang butuh pertolongan kita, ada teman yang kesusahan, tapi tar dulu, dia bukan orang Jawa, ternyata dia dari suku Sumatera. Wah, dibantu nggak ya? Nah, kalau kita mau memberitakan keselamatan Tuhan Yesus, kita tetap harus membantu mereka walaupun mereka berbeda suku sama kita, ya. Nah, jadi kita harus melakukan kasih, mengasihi, menyayangi, atau menolong sesama kita dengan perbedaan-perbedaannya. Terus zaman sekarang susah nggak sih, Kak, untuk memberitakan keselamatan itu? Ya, agak susah, apalagi boleh dibilang kita itu adalah termasuk golongan yang orang Kristen itu jumlahnya sedikit dari saudara-saudara kita yang lain. Tapi adik-adik, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau mengasihi sesama kita, kalau kita mau menyayangi sesama kita dengan tidak memandang perbedaan-perbedaan, Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita dalam kita berbuat baik. Dalam kita mengasihi, Tuhan Yesus pasti akan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mengasihi, dan orang-orang yang membantu, menolong sesamanya. Siapapun itu, Tuhan Yesus sangat suka dengan orang-orang seperti itu. Nah, itulah tugas kita dalam memberitakan keselamatan seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Oke adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita aminkan, coba adik-adik
buka dari Mazmur 136. Ayo, kita buka Mazmur 136. Ya, Mazmur 136 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bersuka cita Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang menyertai dan memberkati kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami juga mau bersyukur bersuka cita untuk firman yang telah kami dengar tadi. Biarlah dari firman yang kami dengar tadi, kami mau belajar seperti Rasul Paulus yang mau memberitakan berita karya keselamatan Tuhan Yesus dengan penuh setia dan dengan penuh semangat. Biarlah Tuhan Kau mau jadikan kami anak-anak terang-Mu yang mau mengasihi, mau membantu, dan mau menyayangi sesama kami tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan suku, ataupun perbedaan status sosial. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk mama, papa, oma, opa, juga untuk kakak dan adik. Biarlah Tuhan, kehidupan keluarga kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah juga kehidupan keluarga kami boleh penuh dengan sukacita dan boleh taat hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus sertai dan berkati bangsa dan negara Indonesia dalam menjalani masa-masa pandemi saat ini. Tuhan, Kau tahu segala permasalahan yang kami hadapi dalam kami menjalani masa pandemi karena virus corona. Tapi kami yakin dan percaya, kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah kami bangsa dan negara Indonesia, baik pemerintah maupun warga negara Indonesia, boleh bersatu hati dalam menjalani masa-masa pandemi ini, sehingga bangsa Indonesia boleh kembali pulih dan boleh melewati masa pandemi ini dengan tidak kurang suatu apa, karena penyertaan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Betania. Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan warga jemaat GPIB Betania dimanapun kami berada. Kami mau serahkan seluruh
jemaat GPIB Betania dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami mau juga berdoa untuk para janda, para duda, juga para yatim piatu, ataupun orang-orang di luar sana yang sedang ditimpa kemalangan. Tuhan, bersama-samalah dengan mereka, datanglah pada mereka satu persatu. Engkau mau datang dan menghiburkan mereka yang sedang kesusahan ataupun sedang kesulitan, dan biarlah Tuhan dalam kesusahan dan kesulitan hidup mereka senantiasa bersyukur, memuji dan besarkan nama Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan doa permohonan kami yang kami mau bawa hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, penembus dosa manusia yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tiba dalam mengucapkan syukur untuk persembahannya. Adik-adik bisa minta bantuan mama atau papanya untuk menyalurkannya melalui nomor rekening atas nama GPIB Betania. Sekarang kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, bait yang pertama dan yang ketiga. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, impak kita akan segera berakhir. Untuk itu, Kak Clara mau ajak adik-adik untuk kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan
aktivitas kita masing-masing, adik-adik Kakak Clara undang untuk berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, dan tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih sayang-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga impact kami boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Bapa, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi dapat adik-adik lain mengerti dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami akan kembali Tuhan ke aktivitas kegiatan kami, jaga, lindungi, dan tuntun kami agar apapun yang kami lakukan dapat mencerminkan kasih dan setia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Halo kakak pengasuh dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih, dadah. Kakak pengasuh, halo semuanya. Ini Lea mau membicarakan ayat hafalan hari ini. Yuk kita mulai hafalin Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih, dadah. Malam kakak pengasuh, hari ini ayat hafalannya ialah Mazmur 9 ayat 2 yang berbunyi, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku ingin menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Selamat malam kakak pengasuh. Hari ini ayat hafalannya ialah Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Terima kasih. Selamat malam kakak pengasuh. Nama saya Ben. Saya mau menghafal Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Dadah. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib.